Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum jaminan. 1. Pengertian hukum jaminan. Sri Swadewi Mas John Sofan mengumumkan bahwa hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjamin benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit baik dari luar negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama, dan bunga yang relatif rendah. Selanjutnya, menurut J. Satrio mengatakan, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Kesimpulannya, dari pengertian di atas, keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Yang kedua, objek dan ruang lingkup kajian hukum jaminan. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, objek materi, yaitu bahan atau materi yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materi hukum jaminan adalah manusia. Objek formal, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi, objek formal hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membayar jaminan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Yang ketiga, akan menjelaskan tentang asas-asas hukum jaminan. Yang pertama, asas publicitas atau asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembayaran jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di kantor Badan Pertahanan Nasional, kabupaten atau kota. Pendaftaran fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia pada kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama, yaitu Syah Bendan. Yang kedua, ada asas spesialitas, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama yang tertentu. Yang ketiga, asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas yang dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, baik hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun yang telah dilakukan pembayaran sebagian. Asas-asas hukum selanjutnya yaitu yang keempat, asas inbasius tali, yaitu barang jaminan atau gadai harus berada pada penerima gadai. Yang kelima, asas horizontal, yaitu bangunan dan hak tanah bukan merupakan suatu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari bersangkutan pemberian tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain berdasarkan hak pakai. Kemudian hukum-hukum tentang jaminan, yang pertama ada buku 2 KWA Perdata atau BW, yang kedua KUH Dagang, yang ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian, yang keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1906 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang kelima Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan yang terakhir ada pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 1992 tentang pelayaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang gadai. Yang pertama yaitu pengertian gadai. Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan hutang. Berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata, gadai memberi hak kepada kreditur untuk melunasi piutangnya dari barang tersebut sebelum kreditur lainnya. Selain itu ada definisi singkat menurut artikel 1196 NBW yang menyebut gadai sebagai hak kebendaan atas barang bergerak untuk pelunasan hutang.
Berikutnya ada unsur-unsur gadai. Unsur-unsur gadai ada yang pertama subjek gadai, yaitu meliputi kreditur atau penerima gadai dan debitur atau pemberi gadai. Yang kedua ada objek gadai. Objek gadai meliputi barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Dan yang ketiga yaitu kewenangan kreditur atau hak untuk melelang barang jika debitur tidak memenuhi kesepakatan. Yang ketiga, dasar hukum gadai. Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut. Yang pertama yaitu pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 buku 2 KUH Perdata. Yang kedua artikel 1196 VV Title 19 buku 3 NBW. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum atau Perum Pegadaian. Berikutnya ada subjek dan objek gadai. Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai pengever dan penerima gadai pennemer. Pengever yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Lalu objek gadai. Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atau benda dan atas piutang. Yang kelima, hak dan kewajiban antara pemberi gadai dan penerima gadai. Hak penerima gadai adalah 1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan. 2. Menjual barang gadai jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan atau pemenuhan janjinya. Lalu kewajiban penerima gadai. 1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya. 2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wan prestasi pasal 1154 KUH Perdata. 3. Memberitahukan kepada pemberi gadai atau debitur tentang pemindahan barang-barang gadai yang tercantum dalam pasal 1156 KUH Perdata. 4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya yang tercantum dalam pasal 1157 KUH Perdata. Kemudian hak-hak pemberi gadai. 1. Menerima uang gadai dari penerima gadai. 2. Berhak atas barang gadai apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya. 3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang yang digadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang tercantum dalam pasal 1156 KUH Perdata. Kemudian kewajiban pemberi gadai. 1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai. 2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai. 3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai yang tercantum dalam pasal 1157 KUH Perdata.
Yang terakhir yaitu hapusnya gadai. Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam pasal 1152 KUH Perdata dan surat bukti kredit yang disingkat dengan SBK. Di dalam pasal 1152 KUH Perdata ditentukan dua cara hapusnya gadai, yaitu satu, barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai. Dua, hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit. Begitupun juga dalam surat bukti kredit telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari. Ari Huda Galung telah menyistemasi hapusnya hak gadai. Ia menemukan 5 cara hapusnya hak gadai, yaitu 1. Hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai. 2. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai. 3. Musnahnya barang gadai. 4. Dilepaskannya benda gadai secara sukarela. 5. Percampuran atau penerima gadai menjadi pemilik benda gadai. Jaminan fidusia. Ada pengertian jaminan fidusia. Istilah berasal dari bahasa Belanda yaitu fidusia, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yaitu artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia izin disebut dengan istilah eigendom overdracht, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atau dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Yang kedua, ada dasar hukum jaminan fidusia. Ada 3, ya 1, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ada objek dan subjek jaminan fidusia. Yang pertama, ada subjek dari jaminan fidusia yaitu benda yang berwujud maupun tidak, bergerak atau tidak bergerak, dengan memiliki syarat bahwa benda tersebut untuk dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau hipoteks sebagaimana dimaksud dalam pasal 314 KUH Dagang JIS pasal 1162 KUH Perdata. Yang kedua, ada subjek dari jaminan fidusia yaitu penerima fidusia kreditor dan pemberi fidusia debitor. Yang kelima, ada hapusnya jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia yaitu tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada 3 sebab hapusnya jaminan fidusia. Yang pertama, hapusnya hutang yaitu hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya utang yaitu antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1989.
ada hak tanggungan. Yang pertama, pengertian hak tanggungan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan pengertian hak tanggungan. Hak jaminan yang dibebankan pada hak asas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Ada dua dasar hukum hak tanggungan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan pasal 1131 dan 1132 tentang prinsip-prinsip jaminan umum dalam hutang piutang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya yaitu asas-asas hak tanggungan. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan dikenal beberapa asas hak tanggungan. Asas-asas itu disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Dua, tidak dapat dibagi-bagi yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 96. Yang ketiga, hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada yang tercantum pasal 2 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 96. Yang keempat, dapat dibebankan selain tanah juga berikut benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut yang tercantum dalam pasal 4 ayat 4 UU Nomor 4 Tahun 96. Yang kelima, dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanah yang baru akan di kemudian hari. Pasal 4 ayat 4 UU Nomor 4 Tahun 96 dengan syarat perjanjian secara tegas. Yang keenam, sifat perjanjiannya adalah tambahan atau aksesoris yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1, pasal 18 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 96. Yang ketujuh, dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada pasal 3 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 96. Yang kedelapan, dapat menjamin lebih dari satu utang yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 96. Yang kesembilan, mengikuti objek dalam tangan siapapun objek itu berada. Pasal 7 UU Nomor 4 Tahun 96. Yang ke-10, tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan. Yang ke-11, hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu. Pasal 8, pasal 11 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 96. 12, wajib didaftarkan pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 96. 13, pelaksanaan eksekusi muda. 14, dan pasti dapat dibebankan dengan disertai janji-janji tertentu tercantum dalam pasal 11 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 96. 4, subjek dan objek hak tanggungan. Subjek hak tanggungan yang pertama yaitu pemberi hak tanggungan, yaitu orang atau pihak yang menjamin objek hak tanggungan atau debitur. Yang kedua, pemegang hak tanggungan, yaitu orang atau pihak yang menerima hak tanggungan sebagai jaminan dari piutang yang diberikannya. Selanjutnya, objek hak tanggungan. Yang pertama, hak milik. Yang kedua, hak guna usaha. Yang ketiga, hak guna bangunan. Yang keempat, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan, dapat juga dibebani dengan hak tanggungan. 5, proses pemberian hak tanggungan. Yang pertama, perjanjian utang piutang. Pihak kreditur dan debitur harus terlebih dahulu membuat perjanjian utang piutang. Biasanya diikuti dengan akta perjanjian pokok. Yang kedua, pembuatan APHT atau akta pemberian hak tanggungan.
APHT dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau disingkat dengan PPAT. Di hadapan kedua belah pihak, kreditur dan debitur dapat dan wajib memuat hal-hal penting seperti identitas para pihak, objek jaminan, dan nilai penjaminan. Yang ketiga, pendaftaran hak tanggungan. Setelah APHT selesai, dokumen tersebut harus didaftarkan di kantor pertahanan setempat. Hak tanggungan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum setelah dilakukan pendaftaran ini. Yang terakhir, penerbitan sertifikat hak tanggungan. Kantor pertahanan akan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sebagai bukti kepemilikan hak tanggungan oleh kreditur. Di sini saya akan menjelaskan yang keenam, hapusnya hak tanggungan. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 4 1996 diatur mengenai hapusnya hak tanggungan bila a. hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan, b. dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan, c. pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani dengan hak tanggungan. Kemudian yang ketujuh ada eksekusi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Eksekusi dilakukan melalui 3 cara. A. Penjualan di bawah tangan, penjualan objek hak tanggungan dengan persetujuan debitur untuk memperoleh hak original. B. Lelang umum. Kreditur mengajukan permohonan kepada lembaga pelelangan untuk menjual objek jaminan. Dan yang terakhir ada eksekusi titel eksekutorial dilakukan tanpa pengadilan jika terdapat klausul eksekutorial dalam perserikatan.